Halo teman-teman, yuk ikut kita mencari fakta salah satu ikon di Kampung Batik Lawean. Tempat peribadatan yang terletak di kota Surakarta ini memiliki peran penting dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Terdapat beberapa masjid tua yang kental akan sejarah, salah satunya adalah Langgar Merdeka Lawean yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman nomor 565 Lawean, Solo. Bangunan ini berdiri di atas tanah dengan luas 179 meter persegi. Apa sih yang menyebabkan bangunan ini terlihat unik? Langgar ini memiliki gaya arsitektur yang unik, tidak seperti masjid atau langgar pada umumnya. Bangunan ini dibuat dengan komposisi bangunan 50% dari material dinding dan 50% dari kayu jati. Dan material ini masih asli loh, dari awal dibangun hingga saat ini. Teman-teman penasaran gak sih dengan sejarah singkat langgar ini? Yuk simak bersama-sama penjelasan singkat berikut ini. Dalam sejarahnya, bangunan langgar ini sebelumnya merupakan bangunan toko milik orang Cina yang dipergunakan untuk berjualan candu atau yang lebih sering kita kenal sebagai ganja sebagai pengobatan. Lantas, apa sih yang menyebabkan bangunan toko ini berubah menjadi langgar? Pada waktu itu, toko ini mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya dibeli oleh almarhum Bapak Haji Imam Mas Hadi yang pada waktu itu merupakan seorang pengusaha batik Lawean pada tahun 1940. Almarhum Bapak Haji Imam Mas Hadi membeli tanah tersebut dan mewakafkannya sebagai tempat untuk beribadah. Pada waktu itu, Insinyur Soekarno sering datang ke Lawean dan menitip pesan pada salah satu menteri sosial, yaitu Bapak Mulyadi Joyomartono, untuk memberikan nama bangunan ini Langgar Merdeka. Ternyata, nama Langgar Merdeka diambil dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pada saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1949, langgar ini berganti nama menjadi Langgar Al-Ikhlas. Kenapa langgar ini berganti nama menjadi Langgar Al-Ikhlas? Karena pada saat itu pemerintahan Belanda yang menduduki Surakarta melarang penggunaan kata merdeka. Setelah agresi militer Belanda kedua berakhir, pada tahun 1950, langgar ini kembali dinamakan Langgar Merdeka. Pada Langgar Merdeka terdapat 2 lantai, di mana pada lantai pertama digunakan sebagai tempat wudhu dan juga kegiatan ekonomi. Pada kegiatan ekonomi ini ada toko yang menjual madu. Nah, dari hasil sewa toko dan sebagian penjualan digunakan untuk merawat Langgar Merdeka. Pada saat memasuki langgar ini, kita bisa menemukan beberapa ornamen unik, termasuknya yaitu ornamen bulan dan bintang yang bisa ditemui di setiap jendela dan juga pintu langgar. Ornamen bulan dan bintang ini menjadi ciri khas dari Langgar Merdeka sekaligus ciri khas Turki Utsmani. Selain bulan dan bintang, terdapat juga ornamen kentongan. Nah, kentongan ini berfungsi untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi, kentongan itu dibunyikan saat memasuki waktu sholat. Di Langgar Merdeka juga terdapat pembatas soft perempuan dan laki-laki yang terbuat dari kayu setinggi 2 meter yang masih asli dari zaman dulu sampai sekarang.
Selain penjelasan yang telah kita sampaikan tadi, di sini kita juga melakukan wawancara bersama Bapak Zulfikar selaku pengurus Langgar Merdeka Laweyan. Berikut cuplikan videonya. Pembangunan langgar ini diawali dari bentuk keprihatinan salah seorang pengusaha masa itu tahun kemerdekaan ya, kemerdekaan. Keprihatinan beliau, dia itu bernama Ki Mamas Hadi, dia pengusaha batik di Laweyan ini. Bentuk keprihatinannya apa? Tadinya di komplek ini kan kebanyakan dikuasai oleh etnis Tionghoa waktu itu. Etnis Tionghoa, Tionghoa itu, kemudian tempat ini dulu itu dipakai semacam perdagangan yang kalau sekarang dilarang oleh pemerintah karena melanggar undang-undang psikotropika ya. Waktu itu namanya candu. Kalau sekarang apa yang golongannya narkoba. Nah, kemudian di take over beliau dibeli itu sekitar tahun 40-an. Kemudian dia membangun mungkin sekitar 3 tahun. 3 tahun dan alhamdulillah baik dari sisi desain, kemudian dari bentuk dan dari semua yang berhubungan dengan langgar bangunan langgar ini tidak ada perubahan sama sekali. Kami hanya merawat. Kemudian langgar ini dibuat, itu tadi saya katakan, dia membuat langgar tidak secara untuk tempat ibadah, tapi juga sebuah kegiatan ekonomi. Di bawah ini ada 1, 2, 3, 4 rumah yang disitu bisa menghasilkan ekonomi, yang bisa mensuplai kegiatan keagamaan di sini. Di sini setiap Ahad pagi ada pengajian. Kita bisa hitung saja, kalau jumlah jamaah katakanlah 70 sampai 75 orang, snackingnya berapa, kemudian bayar ustaz, bukan bayar, istilahnya mukafaah ya, honor atau kayak macam berapa, kalau 1 bulan berapa. Kedua, ada pengajian lagi yang wanita Islam setiap Kamis. Kedua, ada pengajian Jumat pertama umum malam, bukan pertama. Kemudian ada lagi di sini kita mendirikan sekarangnya hari Ahad ya, itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, diampu oleh 2-3 asatidz yang hafidz Quran. Kalau TPA itu cuma sama-sama TPA yang umum itu kan hanya belajar Iqra 1 sampai 6 terus bisa baca Quran. Nah di sini enggak, di sini kita menampung orang-orang yang sudah lulus bisa baca Quran. Nah, dia setor hafalan. Ada yang sekali duduk setor 2 juz, 3 juz anak-anak. Ya kita harus support itu semua. Ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Bapak Zulfikar selaku narasumber kita terkait sejarah hingga kegunaan dari Langgar Merdeka Laweyan. Cukup sekian perjalanan kita kali ini dalam rangka mengenal sejarah Langgar Merdeka. Ada pantun buat teman-teman, dengerin ya. Jalan-jalan bersama Diki di tengah jalan ketiban durian. Ayo teman berkunjung ke sini di Langgar Merdeka Laweyan. Upin Ipin Ciki-Ciki, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.